Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wasalih Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala mana wal Habib Muhammad bin Zain al-Habsyi wa ala mana الحبيب بكر بن محمد السقاف وعلى من وشيخ الحبيب عبد الله بن شهاب وعلى من الشيخ الحبيب بن حفيظ وعلى من الشيخ الغزالي وعلى من الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر بن علي النووي البندري وعلى من الشيخ بن مسعود وعلى من الشيخ صاحب الكتاب الإمام الشعراني نطق الشام بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل بجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤمنين رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فهذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلوت معه في منزله فقال لي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام غير أنه لا نبي بعدي. إن أوصيك اليوم بوصيتي إن أنت حفظتها عشت حميدا ومت شهيدا وبعثك الله يوم القيامة فقيها عالما يعني من أكل الحلال صفى دينه ورق قلبه ولم يكن بدعوته حجاب يعني من أكل سبحات اشتبه عليه دينه وأظلم قلبه. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul untuk bersama-sama kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan dan menjalankan dan meraih ilmu-ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah fardu ain atas setiap orang muslim dan muslimah. Dan adapun alhamdulillah, mungkin pada malam ini kita akan mengkaji kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Aliyin karramallahu wajhah. Ini kitab adalah berisi wasiat-wasiat, arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tadinya ada niat untuk membahas kitab yang biasa kita jalankan setiap harinya. Hari Senin ada kitab, hari Selasa ada kitab. Cuman saya berpikir takutnya kalau kita menjalankan hal itu, begitu selesai Ramadan dan semua kembali normal, ketika kita menjalankan lagi aktivitas pengajian kita yang gak pernah hadir, bingung. Kok tiba-tiba udah setengah kitab? Kapan dibahas dan lain sebagainya. Karena kita nggak mungkiri banyak jamaah kita di luar sana dari kalangan orang tua. Nanti mereka bingung kok tiba-tiba udah setengah kitab ini. Makanya saya berpikir untuk sementara waktu, karena ada kebijakan dari pemerintah untuk karantina atau lockdown, di mana pengajian-pengajian diberhentikan sementara, sholat Jumat pun tidak diadakan dan lain sebagainya. Kita patuh terhadap perintah daripada pemimpin-pemimpin kita karena itu wajib. Tapi akan tetapi yang namanya ta'lim tetap harus berjalan. Nggak bisa ngumpul bersama-sama beberapa orang, sisanya streaming bisa nonton melalui
melalui handphone dan lain sebagainya. Allah sudah mudahkan semua jalan buat kita, tapi mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab dikarang oleh seorang imam besar yang bernama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang alim saleh muhaddits sufi. Beliau ini adalah salah satu dari ulama-ulama besar Mesir. Beliau itu dilahirkan tahun 898 Hijriyah dan beliau wafat pada tahun 973 Hijriyah. Beliau disebut sebagai ulama-ulama pada abad ke-10 Hijriyah. Beliau dari sejak kecil orang tuanya, bapaknya wafat, dan beliau besar sebagai anak yatim dan dibesarkan oleh kakak beliau. Dan beliau dalam riwayat disebutkan sebelum usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran dan sudah hafal matan-matan besar dalam ilmu syariat, termasuk matan Abi Syuja'. Bahkan beliau sudah menghafal matan Alfiyah Ibnu Malik dan banyak matan-matan yang lain dihafal dari sejak kecil oleh beliau. Beliau ini turunan akhirnya itu menyambung kepada Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah ini adalah anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cuman bukan dari Siti Fatimah Zahra. Beliau punya saudara Al-Hasan Al-Husain, itu saudara beliau, satu bapak lain ibu dari kakeknya Asy-Sya'rani ini. Maka Asy-Sya'rani ini punya perkataan begini, saya ini turunan raja-raja, bahasa beliau, karena dia punya orang tua ke atas semua orang-orang mulia. Motivasi beliau karena dibilang saya turunan raja, orangnya begitu semangat menuntut ilmu. Sampai beliau punya prinsip, semua ilmu yang saya pelajari harus saya fahami dan harus saya hafal. Itu luar biasa Al-Imam Sya'rani. Cuman ada beberapa karangan beliau yang dipalsukan sama mereka-mereka yang ingin menghujat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah-tambah dibikin kitab atas nama kitab karangan beliau, dibilangnya ini karangan Imam Sya'rani, padahal itu ditambah-tambahkan supaya dijelek-jelekkan Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Di antara guru-guru besar Imam Sya'rani yaitu Al-Imam Jalaluddin Suyuti, yang kita kenal dengan muhaddits hafidh. Beliau ini seorang alim besar, dan Imam Jalaluddin Suyuti ini seorang ulama yang punya karangan lebih dari 500. Ini gurunya beliau nih. Termasuk juga Syihabuddin Ar-Ramli, juga termasuk gurunya Imam Sya'rani. Nah, ini hari insyaallah kita akan membahas salah satu kitab pekarangan beliau yang beliau rangkum dan dinamakan sebagai Wasiyatul Mustafa li Aliyin karramallahu wajhah. Wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib memuliakan orang-orang yang dekat dengan Nabi, termasuk para sahabat, termasuk Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua wajib kita muliakan dan gak boleh kita banding-bandingkan. Cuman masing-masing punya kelebihan tersendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya kelebihan luar biasa, sampai beliaulah yang berhak untuk nikah dengan putri tercinta Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau yang dipilih, yang milih Allah Subhanahu wa taala, tapi disuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin diminang oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Uthman bin Affan, semua ditolak sama Nabi. Yang diterima Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang bukan orang kaya raya, justru orang apa? Kalau bahasa kita sederhana, bahkan bisa dinyatakan orang yang sangat susah pada saat itu, tapi diterima oleh Nabi sebagai menantu dan menjadi menantu begitu mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sering kita dengar nama beliau disebut dengan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa karramallahu wajhah buat Sayyidina Ali doang? Ini ulama berpendapat, ada yang berpendapat gelar karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau tidak pernah menyembah berhala seumur hidup. Dari kecil bersama Nabi, nggak pernah kenal menyembah berhala. Sahabat yang lain mungkin sebelum masuk Islam mereka
sempat nyembah berhala, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah, maka disebut dimuliakan wajahnya. Ada pendapat lagi disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhahu karena beliau itu orang yang selalu memandang Nabi. Ada beberapa sahabat yang menyampaikan ciri-ciri Nabi dari kepala sampai kaki. Yang paling banyak nyebut soal ciri Nabi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau hidup bersama Nabi dari kecil dan beliau tahu sosok Nabi SAW. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain tentang kenapa diberikan gelar karramallahu wajhah. Di sini disebutkan qala al-musannif rahimahullah taala fi kitabihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah kita enggak perlu bahas lagi kenapa dimulai dengan basmalah. Kita udah bahas juga di kitab-kitab sebelumnya. Yang belum tahu berarti enggak pernah ngaji. Begitu aja dah. Kenapa semua kitab-kitab karangan-karangan dalam agama Islam semua disertai dengan basmalah, itu sudah kita bahas berkali-kali. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina. Apa arti sayyidina? Pemimpin kami, penghulu kami, Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Rasulullah sendiri menyebut dirinya, ana sayyidi waladi adami wala fakhr. Aku pemimpin turunan anak Adam. Nabi yang bilang. Dia nyebut dirinya sebagai apa? Sayyid. Nah, kita meneruskan perkataan Nabi dengan kita bilang Sayyidina. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perbedaan pendapat ulama soal menyebut Sayyidina hanya dalam sholat saja. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai. Cuman kita menganjurkan pakai memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Arti wa ba'du apa? Dan setelahnya atau selanjutnya. Ini kata wa ba'du biasa digunakan oleh Nabi dalam surat menyurat beliau kepada raja-raja yang dihimbau untuk masuk agama Islam. Dan orang pertama yang menggunakan kata wa ba'du itu adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Banyak beda pendapat ulama, tapi al-mu'tamad dan paling kuat al-masyhur adalah Nabi Allah Daud alaihi salam yang pertama kali menggunakan kata apa? Wa ba'du. Maka ini biasa kita gunain juga ketika sholat apa? Sholat Jumat. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah sampai akhir. Wa ba'du itu digunakan untuk pindah dari pembicaraan masuk ke pembicaraan yang lain. Maka kan khutbah Jumat awalnya kan permulaan alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Nah, setelahnya sekarang pembahasan lain lagi. Lain lagi dengan apa? Permulaannya tadi isinya tentang sholat tentang kiamat tentang azab kubur Nah, itu digunakan untuk pindah dari pembicaraan masuk ke pembicaraan apa? Yang lain. Fahadhihi, maka risalah ini, fahadhihi wasiyatul Mustafa, maka risalah ini atau wasiat ini dari Al-Mustafa. Arti Al-Mustafa adalah manusia terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ini ada beberapa wasiat. Di antaranya di sini kata Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Lalu aku berduaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah beliau. Nabi sering manggil Sayyidina Ali, berduaan sama Sayyidina Ali. Ini wasiat apa? Khususnya buat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi sering tengah malam suka datang ke rumah Sayyidina Ali, duduk di atas kasur Sayyidina Ali, di sampingnya Sayyidina Ali, di sampingnya lagi Siti Fatimah Zahra. Itu sering Nabi lakuin, dan Nabi bertanya tentang kabar mereka, apa kebutuhan mereka, ada masalah apa di antara mereka. Itu Nabi selalu nyari tahu. Segitu perhatian Nabi kepada dia punya menantu maupun anak sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pelajaran juga
Bagi mereka-mereka yang di luar sana yang ngaku sebagai seorang muslim, harusnya ada perhatian khusus, bukan hanya kepada anak, tapi terhadap mantu. Karena mantu juga bagaikan anak. Karena orang tua kita itu di dunia ada 3, mantu, mertua, orang tua kandung, dan apa? Dan guru kita. Faqala li, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Ali, ya Aliyun, wahai Ali, anta minni, engkau terhadap diriku bimanzilati Harun min Musa alaihissalam. Engkau terhadap diriku sederajat seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ghaira annahu la nabiyyun ba'di, akan tetapi hanya saja tiada nabi setelah aku. Wahai Ali, kamu denganku itu seperti Harun dengan Musa. Harun dengan Nabi Musa adik kakak bukan? Saudara. Nabi Harun Nabi, Nabi Musa juga apa? Nabi. Kamu denganku itu seperti Harun dengan Musa. Cuman tidak ada nabi setelah aku. Kalau masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti siapa menjadi nabi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena nggak ada nabi setelah aku. Ini manzilah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar Shiddiq punya kedudukan besar luar biasa. Bahkan disebut sebagai apa? Afdalus sahabah, sebaik-baik sahabat Abu Bakar Shiddiq. Masing-masing punya kelebihan. Kita nggak bisa ingkarin. Jangan ketika kita ini muji Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kemuliaan beliau, kedudukan beliau, kita dibilang Syiah. Kita muji Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, begitu mulianya mereka di hadapan Nabi, di hadapan Allah dan Rasulnya, kita dibilang Wahabi. Nggak ada hubungannya dengan Wahabi maupun Syiah. Semua sahabat wajib dimuliakan, karena perjuangan para sahabat nggak bisa dibandingkan dengan perjuangan siapapun. Bahkan kalau kita mau dibandingkan dengan perjuangan orang sahabat yang paling mungkin nggak dianggap, kita nggak mungkin setara dengan bayangannya. Apalagi dengan khulafa ar-rasyidin, apalagi dengan sahabat-sahabat yang mulia. Kita bisa lihat bagaimana Sayyidina Ali. Akhir hayat beliau itu dipukul atau dia apa? Kalau bahasa kita dibacok kepalanya lagi sholat. Sayyidina Ali itu ketika jadi khalifah dibacok kepalanya lagi sholat, sampai itu pedang masuk sampai ke otaknya Sayyidina Ali. Saat itu nggak langsung meninggal Sayyidina Ali, masih bisa pulang ke rumah, masih bisa ngumpulin anaknya. Dikumpulin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dikasih apa ya? Nasihat. Di antara nasihat Sayyidina Ali kita bisa lihat ini sebagai pukulan buat orang kafir yang dikit-dikit nyalain orang Islam. Dibilang bahwa didikan Islam itu keras. Enggak, itu Sayyidina Ali dalam posisi seperti itu bilang apa kabar Sayyidina Hasan, anaknya yang paling tua. Dibilang, nak, orang yang bacok abah, kalau bahasa kita abah ya, orang yang bacok abah, kasih makan paling enak, kasih minum paling enak, jangan pernah ente rantai kakinya maupun tangannya. Kalau abah mati saat ini, ente pukul dia dengan sekali pukulan yang namanya pancung dia dengan satu pukulan, jangan lebih. Kalau abah sehat gak mati, itu urusan abah. Segitunya Sayyidina Ali. Makanya ada seorang profesor, orang ilmuwan Perancis, dia setiap ngajar di kampus selalu bawa kata-kata Sayyidina Ali. Kafir. Dikit-dikit Ali bin Abi Thalib berkata, bingung, ada salah satu mahasiswi dia perempuan nyamperin. Dibilang, Anda kan dosen saya mau nanya, kamu sering-sering bawa-bawa nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa sih dia? Kata ini dosen, Ali itu sepupunya Nabi Muhammad dan menantu. Saya bawa sejarah beliau karena Anda harus tahu Islam itu nggak seperti yang ada di pikiran orang kafir. Diceritain soal Sayyidina Ali tadi, yang udah kebacok masih mikirin anaknya dikumpulin, jangan sakitin yang bunuh bapak, jangan diapa-apain. Kalau bapak mati, kisos, harus dipancung, tapi dengan satu apa? Pukulan, nggak boleh lebih. Tapi selama belum bapak mati, harus kasih makan yang enak, kasih minum yang enak, jangan dirantai, jangan diikat kaki, jangan. Segitu ya Sayyidina Ali. Maka disinilah kejamnya orang-orang kafir yang tidak memahami Islam. Nggak semua orang di luar Islam itu seperti itu. Cuman banyak yang ingin mencoreng nama Islam dengan bilang bahwa Islam itu ajaran yang paling keras. Kalau kita mau baca sejarah dengan benar, duduk dengan benar, teliti sejarah dengan benar, agama mana yang paling dahsyat, yang paling ngeri, yang paling kejam? Kita nggak mau buka-buka apa ya? Agama. Kita harus saling menghargai agama satu sama lain. Tapi itulah Islam
Emang kita nggak mungkiri ada orang-orang mengatasnamakan Islam, menyebarkan teror dengan cara-cara yang tidak benarkan oleh syariat. Mereka itu bukan menjalankan syariat Islam, tapi mereka mencoreng nama agama Islam. Ghair annahu la nabiyyun ba'di, akan tetapi tiada nabi setelahku wahai Ali. Inni usikal yaum. Nah, di sini Nabi SAW ngasih wasiat kepada Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Inni usika, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu al-yaum, pada hari ini, biwasiyatin, dengan wasiat, in anta hafidtaha, jika kamu menjalankannya wasiat tersebut, menjaganya, istahamidan, nescaya engkau akan hidup secara terpuji. Kamu akan dipuji ujung-ujung orang kalau kamu menjalankan wasiat aku ini. Wa mutta syahida, kalau kamu mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumil qiyamah faqihan alima, Allah akan membangkitkan kamu di hari kiamat sebagai orang yang ahli fikih sekaligus alim. Ini wasiat buat kita juga, bukan buat Sayyidina Ali doang. Ente jalanin wasiatnya. Kata Nabi, kalau ente jalanin wasiat, ente jaga, ente bakal dipuji, akan menjadi manusia terpuji. Ente akan mati syahid. Ente kalaupun dibangkitkan nanti sebagai orang alim ahli fikih. Al-ulama warathul, ente dengan para nabi nggak ada bedanya, berdampingan. Bedanya cuma nabi dapat wahyu, ente nggak dapat apa? Nggak dapat wahyu. Apa wasiatnya? Di sini kata Nabi, ya Aliyun, wahai Ali, man akalal halal, siapa saja yang makan barang halal, safa dinahu, maka murni agamanya, waraqqa qalbuhu, maka akan lembut hatinya, walam yakun lida'wati hijab, dan tidak ada suatu menghalang untuk doanya. Ini nomor satu. Rasul selalu yuhithu ala aklil halal. Nabi sering nasihatin sahabat untuk mencari sesuatu yang halal. Hati-hati. Ini nasihat Nabi pertama dari mulut Nabi apa? Keluar apa? Man akalal halal, siapa yang makan yang halal. Itu saking pentingnya. Maka Nabi bilang, kalau kita berharap punya anak turunan yang soleh dan soleha, perhatikan dua hal ke mereka. Yang pertama, yang masuk ke perut mereka. Yang kedua, pergaulan mereka. Kalau ingin anak kita soleh soleha, jangan pernah ngasih yang haram. Uang syubhat disikat, uang sogokan diambil, uang nipu diambil, belum lagi bohongin orang dengan apa? Uang tersebut ngasih makan anak, anak jadi bandel. Itu adalah sebab akibat. Jangan kita udah anak kita bandel ngasih yang haram, bawa ke kiai, ke habaib, beb doain anak saya biar jadi soleh. Nggak apa nggak jadi soleh. Yang masuk perutnya nggak bener. Kita berharap didoakan sama ulama-ulama, orang-orang soleh supaya anak kita semakin soleh. Tapi dari awal sudah apa? Sudah dibentuk dulu sama orang tuanya kesolehannya. Orang tua udah jaga makanannya, udah jaga pergaulannya, bawa ke ulama, doain anak saya jadi soleh. Insya Allah jadi semakin soleh. Ya, ini sama aja seperti kita bawa maaf kotoran binatang, kotoran manusia, udah jelas-jelas kotor, ente bawa ke orang peneliti, tolong ini kotoran jadi apa? Jadi barang bermanfaat bisa dimakan. Nggak bakal bisa. Yang udah kotor dari awal. Kita jadikan anak kita itu bagai barang apa? Seperti berlian, yang mungkin sedikit ada kotorannya, kita bawa ke ulama, minta ulama doain, kayak dipoles. Nanti berliannya apa? Hah? Kelihatan lagi. Nah itu tugasnya kita. Kasih makan yang halal. Jangan kita berharap pulang bawa duit banyak tapi haram, jangan. Mau istri kita nuntut pun, maka istri yang soleh itu nggak pernah nuntut suami. Dia berharap suami pulang bawa rezeki yang halal meskipun apa? Sedikit. Jangan banyak tapi haram, jangan. Kita jangan nurut kepada bini yang selalu mengharapkan kita bawa apa? Uang banyak, nggak peduli halal tapi haram. Nah, kita harus jadi punya prinsip sebagai suami, sebagai imam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Makanlah yang halal. Maka ini wasiat dalam kitab. Dalam kitab Al-Arba'in Nawawi disebutkan bahwa itu wasiat Allah kepada para nabi dan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa? Yang baik-baik. Allah nyuruh kita makan yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali apa? Yang baik, yang baik-baik. Ya Ali, man akalal halal, siapa yang makan makanan yang halal, safa qalbahu, maka akan
safadinahu, maka akan murni agamanya. Kita berharap agama kita dijaga sama Allah, makan yang haram nggak bakal terjadi. Maka jangan heran kalau ada pejabat-pejabat yang keluar dari syariat, mereka korupsi dan lain sebagainya. Ente berharap mereka itu menerima nasihat dari seorang ulama? Enggak, ulama dimusuhin sama dia. Itu jangan heran kalau ada pejabat, gak semua pejabat korupsi. Tiba-tiba dia menghina ulama, menghina habaib. Apa itu orang apa? Jangan heran, karena sudah makan yang haram. Kalau udah makan yang haram apa? Agamanya gak terjaga, gak murni lagi agamanya. Wajar dia ngatain apa? Ulama, hatinya sudah busuk. Makan yang haram ini bahaya. Makanya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dihadiahkan oleh budaknya makanan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung dimakan, tanpa nanya saat itu. Padahal biasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya dulu. Emang saat itu dalam kondisi lapar, luar biasa sahabat. Kenal Islam, semua harta dikasih ke Nabi. Hidup susah. Begitu dikasih makan, dimakan. Begitu selesai, budaknya nanya, Tuan, biasanya kamu kalau mau makan nanya dulu. Kok nggak nanya? Abu Bakar Siddiq, saya minta maaf. Karena dalam kondisi apa? Lapar luar biasa. Ente kalau lapar luar biasa, nggak ada makanan kecuali babi, boleh gak? Boleh. Faman turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih, kata Allah. Kalau ente terpaksa apa? Yang haram pun jadi apa? Jadi halal saat itu. Tapi Abu Bakar Siddiq langsung makan, dibilang minta maaf, saya nggak nanya dulu. Emang dari mana nih? Dicerita. Dulu zaman-zaman saya sebelum jadi budakmu, sebelum mengikut kamu di zaman jahiliyah, saya pernah ngobatin orang pakai apa? Mantra-mantra. Sehingga orang tersebut sembuh dan keluarganya belum membalas apa yang sudah saya lakukan karena mereka orang susah. Mereka berjanji suatu saat akan apa? Akan membalas kebaikan itu. Aku ketemu tadi di pasar dengan mereka. Mereka sedang hajatan, dalam riwayat disebut sedang hajatan. Mereka berjumpa denganku, dikasih bahwa ini imbalan dulu zaman jahiliyah. Pernah ngobatin orang pakai mantra, dirojok mulutnya Abu Bakar Siddiq, dia muntahin semuanya. Udah gak ada yang keluar, masih dirojok. Sampai sahabat ngeliat, kata sahabat, ya Abu Bakar Siddiq, udah cukup, udah keluar semua. Kata Abu Bakar Siddiq, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, luqmatun min haramin fahiya ilal uqubati asra. Sesuap nasi, sesuap yang haram itu lebih cepat kena siksa Allah. Ada logikanya saat itu dia kagak tahu, tapi masih dirojok juga, itu sahabat. Makanya jangan heran sahabat kalau dikasih benda, dikasih hadiah, mereka selalu bertanya sampai 9 orang ke atas. Ibaratnya kalau ente ngasih ke Abu Bakar Siddiq sesuatu, nanya, dari mana ente? Anda beli dari warung, warungnya ditanya, dari mana ente beli? Oh, dari agen yang tanya, dari mana ente dapat? Sampai 9 ke atas, baru diterima. Kita sih nggak perlu begitu ya. Ente digaji sama bos ente Cina, ente nanya lagi, bos, ini hasil kerja pabrik, apa bos main kasino di Singapura? Yang ada ente digebukin sama dia. Mending digebukin, dipecat gimana? Nggak perlu. Yang hak ente sebagai orang yang bekerja, terima. Kalau ada yang syubhat, ente baru nanya. Ente nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada salah satu di antara atasan ente di tempat kerja ngasih duit 10 juta. Ente bingung, ini duit apaan nih? Nah, perlu nanya ente, ini duit apa nih? Gajiannya nggak sampai segini juga. Nah, di situ ente perlu nanya. Kalau ente digaji hanya karena usaha ente nggak perlu nanya. Tapi lihat bagaimana sahabat sampai segitu bertanya sumber yang mereka yang mereka raih radhiyallahu anhum wardahum. Makanya kita nggak mungkin seperti sahabat. Sungguh luar biasa orang-orang yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejamnya mereka dan kotornya hati mereka, naudzubillah min dzalik. Wa mutasyahidan, kemudian kata Rasul, safa dinahu wa raqqa qalbahu, maka hatinya akan lembut. Orang yang makan yang halal, murni agamanya, hatinya akan menjadi lembut. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Orang-orang yang hati itu lembut ketika nyebut nama Allah, hati bergetar. Dengar ada orang ceramah nyebut Nabi, nyebut Allah, langsung hatinya kayak apa? Kayak ada rasa sesuatu di hati. Itu orang-orang yang lembut hatinya. Cuman kalau udah keras hati kita, jangankan ulama ceramah nasihatin dia, mungkin kalau Nabi ada di hadapan dia nggak bakal terima. Ini hati keras. Maka jangan sampai hati kita hati kita keras, ya. Selama masih kita dengar nasihat, suka dengar ceramah, hati kita gemetar dan terkadang keluar air mata, insya Allah tanda hati ente masih bagus. Semakin jadi bagus. Ente poles, semakin lebih
lebih bagus ya, karena Allah itu selalu mandang kita ke hati kita. Innallaha la yanzuru ila surakum wa la ila ajsamikum bal yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi, Allah hanya melihat hati. Coba hati kita dimurnikan, disempurnakan supaya Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada penghalang untuk doanya. Orang yang hatinya sudah bersih, agamanya sudah murni, doanya pasti diijabah. Sebenarnya semua doa diijabah selama ente orang baik, nggak pernah makan yang haram, nggak pernah minum yang haram, nggak pernah punya pakaian dari hasil yang haram, semua doa diijabah. Cuman ada 3 tingkatan. Ada yang diijabah langsung kontan, ada yang ditunda, ada yang dijadikan sebagai bekal di hari kiamat. Yang dikasih kontan ada, ini orang-orang soleh, para aulia, begitu minta langsung apa? Kontan. Dan mereka nggak pernah berhenti berdoa, walaupun dikasih tetap berdoa. Yang kedua, ada orang yang Allah senang mendengar suaranya. Cuman Allah tahu nih, hambaku kalau aku kasih apa yang didoakan, nggak doa lagi dia. Jadi ditunda sama Allah. Dikasih tapi apa? Ditunda dulu, karena Allah senang mendengar apa? Suaranya. Suaranya itu dikangenin sama Allah, luar biasa. Ente kalau doa belum diterima, ente harus tanam di hati, jangan-jangan emang Allah suka dengar suara aneh. Jangan nanti bilang, salah saya apa ya Allah, doa aku nggak pernah diterima. Jangan begitu. Kita harus punya sifat apa? Husnudzan billah. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, kata Nabi. Ada 2 perkara tidak ada lebih baik dari 2 perkara itu. Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah, wa husnudzan bi ibadillah, berbaik sangka kepada makhluk Allah. Itu belum diterima, mungkin Allah senang dengan doanya, mungkin Allah senang dengan suaranya. Husnudzan aja. Emang nggak boleh kita bilang begitu? Nggak masalah. Siapa tahu Allah dengar suara kita, padahal sebenarnya Allah nggak suka sama suara kita. Cuman karena kita punya etikat baik kepada Allah, hambaku apa? Begitu husnudzan kepadaku sebagai Tuhannya, disuka kita sama kita. Allah harus suka sama ente, udah luar biasa. Cuman kalau ente sudah berdoa baru 2 hari 3 hari, kok belum diterima-terima ya? Kok begini amat ya? Kalau kita berpikir kalau Allah nggak terima doa kita cuma sehari 2 hari belum diterima, sedangkan kita sering berbuat maksiat sebulan 2 bulan Allah nggak siksa, parahan mana? Kita mikirnya begitu. Jangan berpikir apa? Terlalu sempit. Saya udah doa 2 minggu, kok belum Allah terima ya? Ente sudah maksiat setahun Allah nggak azab ente. Makan masih enak, tidur masih nyenyak sampai ngorok, nggak pernah ente kagak makan, tetap makan. Kurang baik apa sama Allah kita? Jadi jangan pernah bandingin kebaikan Allah sama kebaikan kita. Kita nggak ada kebaikan. Begitu baru berbuat sedikit kebaikan, doa sedikit udah ngeluh, ya Allah, kenapa saya nggak diterima? Lah, emang itu udah berbuat apa? Kalau Allah balikin, emang itu berbuat apa? Maksiat jalan, anak kasih makan. Sholat nggak pernah, ente masih tidur nyenyak. Ente nggak pernah berbuat pahala, bahkan maksiat mulu, ente tetap apa? Rumah tangga ente baik-baik aja, kurang apa nama ente? Ente kalau digituin sama Allah, ini mau bilang apa? Nggak ada apa-apa kita. Makanya jangan pernah kita menyalahkan Allah. Semua yang terjadi harus menyalahkan di diri kita sendiri. Ada juga yang ketiga, golongan ketiga, doanya diterima tapi sebagai bekal. Allah tahu nih fulan min fulan ini kalau ngandelin ibadahnya dia ahli neraka. Nggak ada ibadah sama sekali. Dosanya lebih banyak dari pahalanya. Allah sayang, Allah begitu rahmat kepada hambanya, ya udah doanya jangan diijabah, dijadikan bekal. Begitu di hari kiamat dia selamat, dibawain amal begitu banyak sama malaikat, bingung, ya Allah, saya kan nggak pernah berbuat baik, saya maksiat mulu. Kata Allah, ingat nggak, kamu itu berdoa sekian tahun aku nggak terima. Inilah bekalnya. Jadi nggak ada doa yang aku tidak terima. Makanya kita di sini jangan punya su'dzan kepada Allah. Semua yang terjadi adalah hasil perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah itu cinta kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada anaknya. Maka yang pernah ada cerita terjadi sama Rasul, sahabat begitu terharu melihat seorang ibu yang berjumpa dengan anaknya. Anaknya terpisah dengan ibunya 2 hari. Begitu jumpa, dipeluk tuh anak, menangis. Si ibu meluk anaknya pun nangis. Si anak meluk ibunya apa? Nangis. Sahabat yang lihat ikut nangis. Rasul bilang, kenapa kalian nangis? Kami terharu ya Rasul, bagaimana Allah meletakkan rasa cinta di hati seorang ibu terhadap anak, dan anak kepada apa? Ibunya. Kata Nabi, ini anak sudah ketemu ibunya, mungkin gak sama ibunya dibakar? Gak mungkin ya Rasul. Masa udah 2 hari gak ketemu, begitu ketemu dipeluk nangis dibakar? Gak mungkin.
Kata Rasul saat itu, demi Allah, Allah cinta kepada kalian melebihi cinta ini ibu kepada anaknya. Cuman itu berlaku semasa kita hidup nih. Jangan sampai begitu terjadi kiamat kita mengharapkan lagi cinta Allah kepada kita. Itu hanya adalahnya keadilan Allah. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau sekarang di dunia ente berbuat dosa apapun, Allah masih terima doa ente. Maka salah satu hikmah kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu pakai asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dibahas oleh Imam Syarawi rahimahullah taala, seorang ulama besar dari Mesir, almarhum. Beliau bilang, kenapa nggak pakai asma Allah yang lain? Kenapa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Itu Allah mengibaratkan kepada kita yang ahli maksiat, ketika ente maksiat banyak, sholat kagak, tiba-tiba mau makan pakai bismillah, dapat pahala gak? Kata Allah, ente tetap dapat pahala karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun ente sebelumnya ahli maksiat, ente nyebut nama ana ketika makan, ana tetap kasih ente pahala. Maka pakai kata Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu luar biasa ya Allah buat kita. Maka disitulah kita jangan pernah punya su'dzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aliun, wahai Ali, man akala syubhat, siapa yang memakan barang syubhat, istabaha alaihi dinahu, saya akan muncul keraguan terhadap agamanya, wa adlama qalbahu, dan gelap hatinya. Syubhat, bukan haram nih, syubhat mendekati apa? Haram karena syubhat itu semakin dekat dengan yang haram, itu disebut sama Nabi. Akli syubhat apa? Fa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Semua bertahap. Orang jatuh ke yang haram biasanya dari yang makruh. Itu udah pasti. Ente jangan kita, orang di luar lah, orang kita nggak kenal, ngeganja, itu biasanya perokok. Biasanya walaupun ada mungkin nggak pernah ngerokok, tiba-tiba dicobain ganja, ada, cuman jarang. Rata-rata ngisap ganja sebelumnya perokok. Mungkin dianggap makruh oleh ulama-ulama sebagian, padahal mu'tamad itu haram ya. Rokok haram, nggak ada yang bilang makruh, hanya ulama-ulama mutakhirin, dan itu pun tidak ada dasar kuat. Imamul Haddad bilang bahwa tumbak, bahwa rokok itu haram mutlak. Ente kalau nanya sama Habib Hadramut, nggak ada yang bilang makruh, semua bilang apa? Haram. Kalau taruh perokok, biasa lama-lama kalau sudah nyobain berapa merek, udah ngerasa bahwa tetap hambar, ujung-ujung apa? Kayaknya ganja lebih apa? Lebih nampol ya kalau bahasa orang, baru nyobain ganja. Sama, orang ninggalin perkara yang wajib itu biasanya dari perkara yang sunnah dulu. Ente rajin qobliyah ba'diyah, tiba-tiba ninggalin sholat isya, nggak bakal terjadi. Qobliyah ba'diyah rajin, tiba-tiba malas sholat isya, jarang. Biasanya dimulai dari sunnah dulu. Yang qobliyah, nggak wajib, ini qobliyah, ba'diyah aja gue sholatnya, isya sholat, ba'diyah sholat. Lama-lama apa? Ba'diyah juga nggak wajib, yang penting sholat isyanya. Udah ba'diyah qobliyah apa? Hilang. Ujung-ujungnya nanti sholat isya juga malas. Orang mulai tinggalin yang wajib, dimulai dari meninggalkan yang sunnah. Orang mereka melakukan perkara yang haram, dimulai dari yang apa? Yang makruh maupun syubhat, makanya dijauhin. Makanya kata Nabi, man akala syubhat, siapa yang makan perkara yang syubhat, barang yang syubhat, istabaha alaihi dinahu, maka akan timbul keraguan dalam hati terhadap agama. Kalau tiba-tiba ada keraguan, apa benar ada surga, ada neraka, hati-hati. Jangan-jangan banyak syubhat yang masuk tuh. Karena terkadang begini, Rasul bilang tipu daya setan dahsyat. Sampai dalam satu hadis sahih kata Nabi, nanti mungkin seseorang di antara kamu akan mencapai level di mana hatinya berkata, siapa yang menciptain Allah? Itu Nabi udah ngasih tahu. Akan timbul. Itu kan mikir, kita ciptaan Allah begini-begini. Terus yang menciptain Allah siapa ya? Itu bisikan setan. Apabila itu terlintas di pikiranmu, kata Nabi, maka hendaknya at-ta'awud, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu bisikan saya. Kenapa kita berpikir terlalu jauh tentang Allah, sedangkan kita nggak punya kemampuan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita kasih hanya sedikit, kata Allah. Ente nggak perlu nanya tentang zatullah, siapa yang nyiptain Allah, Allah itu di mana. Itu bukan tugas ente. Tugas ente hanya menyembah Allah dengan baik. Jadilah hamba Allah yang apa? Yang bersyukur. Sami'na wa ata'na. Jangan nambah-nambah. Siapa, bagaimana, di mana Allah, bukan tugas ente. Ilmu ente sedikit, nggak mungkin sampai ke sana.
Allah ngingetin kita apa? Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Lihat diri kamu, apakah kamu tidak mau berpikir? Dokter sehebat apapun, sampai sekarang mereka botak sampai mati, masih bingung kok manusia bisa melihat dengan mata, nggak ada lensanya, nggak ada zoomnya, bisa dengar dengan telinga, padahal di situ nggak ada apa? Mungkin kalau bahasa kita nggak ada speakernya. Kok bisa dengar? Cuman lapisan-lapisan daging, lapisan ini kok bisa lihat? Itu aja bikin ilmu kedokterannya bengong sampai sekarang. Itu ciptaan Allah, apalagi kita membahas soal Allah. Maka kata Habib Umar bin Hafid, yang punya guru, bilang apa? Sombongnya manusia, saking sombongnya, pengen tahu apa yang ada di planet luar. Pengen tahu deh, di planet luar ada apa? Sedangkan kata Habib Umar, di bumi aja masih banyak yang mereka nggak tahu. Lautan, isi lautan, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Itu kan ada batasan kan, berapa ribu meter masuk, apapun benda masuk meledak. Apalagi manusia, mati. Itu di bawah ada apa itu? Bahkan banyak yang terdampar ikan-ikan yang hidup di dasar laut. Yang mungkin mereka itu di kepalanya kayak ada antena, ada lampu nyala, subhanallah. Itu ciptaan Allah yang rahasia yang kita nggak tahu. Apalagi urusan planet, kata Umar, sombong amat tuh sebagai manusia. Yang ada di daratan ente aja belum tahu, apalagi yang isi apa? Isi langit. Itu sombongnya manusia. Makanya kalau timbul siapa yang nyiptain Allah, itu kesombongan muncul. Kita harus sadar kita manusia nggak punya apa? Nggak punya kekuatan. Bahkan yang di diri kita aja bikin kita bingung. Dalam ilmu kedokteran akan dibilang orang aja bergerak ini gerak gini nih. Ini butuh proses. Nggak langsung ada niat langsung bergerak kan? Itu kan ada proses. Ada pemberitahuan dulu ke otak. Otak ngasih sinyal kemana? Ke anggota badan yang gerakan. Tuh badan baru apa? Bergerak, tapi secepat itu kok bisa? Nah itu kuasa apa? Kuasa Allah SWT. Makanya ketika ada ulama ditanya, apa benar Allah nanya seluruh makhluk hanya selama kedipan mata? Ngedip, melek semua makhluk udah ditanya satu-satu. Sedangkan kita miliaran manusia. Bisa nggak? Bisa. Apa buktinya? Buktinya begini paling gampang. Dulu kita kalau mau menyurat kepada orang di luar negeri berapa bulan baru nyampe? Sekarang ada WhatsApp nama orang di Hadramut, nggak ada semenit, nggak ada setengah menit udah nyampe. Dia dibalas lagi. Semua menjadi apa? Menjadi dekat. Ini ciptaan manusia. Gimana Allah? Bahkan ente bisa ngobrol sama banyak orang dalam 1 menit kan? Bikin grup. Dalam 1 menit berapa ratus orang ente ngobrol satu grup di WhatsApp. Semua bisa baca, semua bisa apa? Balas. Dalam 1 menit bisa. Kok bagi Allah nggak bisa nanya semua hanya kedipan mata? Benar gak? Itu ciptaan manusia. Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama tauhid, tafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fi datillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang datullah. Karena ente enggak punya kemampuan mikir ke sana. Dan bukan tugasnya kita. Makanya Rasul pernah ngelewatin ada sahabat, mereka lagi nongkrong bicara soal takdir. Nabi di situ marah, kata Nabi, "Au bi'ithu li hadza, apakah aku diutus untuk kalian membahas soal takdir?" Kata sahabat, "Enggak ya Rasulullah. Bangun, kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah larang. Jangan bahas takdir, bukan urusan kalian. Itu urusan Allah Subhanahu. Tugas kita aja kita jalanin, jangan mikir jauh. Karena kalau kita mikir jauh aja apa? Jangankan urusan Allah, urusan diri kita aja masih banyak yang bikin kita apa? Bingung dan takjub. Ente bayangin semuanya kan perlu proses. Ente aja kalau mau ngeliat, mau lihat pakai handphone harus buka. Mau nyalain kamera nyalain dulu. Mau nge-zoom dulu. Ente pakai kedipan buka mata apa? Ngedip buka semua udah kelihatan. Nggak pakai di zoom lagi, nggak pakai diukur-ukur lagi. Coba bayangin. Kalau kita mau ngeliat orang di zoom dulu. Nggak pakai. Otomatis semuanya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Istabaha alaihi dinahu wa adlama qalbuhu, dan hatinya akan menjadi gelap. Orang yang makan syubhat hatinya gelap. Hati gelap berarti hatinya mendekati keras. Belum keras, gelap. Gelap masih bisa balik lagi asal dia taubatan nasuha. Cuma kalau udah keras bisa balik tapi butuh proses. Makanya jangan sampai hati kita keras. Makanya ulama menggambarkan orang hati keras itu seperti apa? Semen yang udah dibentuk. Ente ada semen yang terbentuk jadi bola, udah kering. Ente berharap tuh semen jadi semen semula, dimasukin ke dalam karung lagi, bisa gak? Kalaupun bisa butuh proses. Dengan mesin-mesin canggih bisa jadi semen lagi. Tapi untuk hal itu kemungkinan besar apa? Sulit karena udah kebentuk.
Nah, sama dengan hati. Hati kalau dikeras, ente berharap jadi lembut lagi bisa, tapi prosesnya panjang. Makanya mumpung mudah-mudahan hati kita belum keras nih. Nah, mungkin ada sedikit dulmah, ada sedikit kegelapan, mungkin ada. Ya, insya Allah bisa Allah singkirkan. Kalau hati kita sudah terang benerang, siapa sih doanya yang nggak diterima sama Allah? Maka disitulah kita jauhin perkara syubhat, makanlah yang halal. Insya Allah nanti kita akan masuk dalam perkara yang haram. Siapa yang makan yang haram, akibatnya apa saja akan disampaikan oleh Nabi sebagai wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insya Allah ini kita teruskan di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Nanti dihimbau untuk pengajian selanjutnya, anak-anak yang ada pertanyaan boleh nanya, mungkin kirim WhatsApp. Sekarang ada WhatsApp, kirim ke WhatsApp majelis, mungkin tinggal nanti dipaparkan pertanyaan apa, tinggal kita jawab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma haqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Suara jelas, Pak.